Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ranger, selamat datang kembali di podcast Seka Sehat bersama Pengmas Ceria. Saya Rajib dan rekan saya Intan yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah Sobat Rangers, di episode kali ini bertepatan dengan Hari AIDS Sedunia, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan untuk semua kalangan nih Kak, yaitu HIV dan AIDS, fakta, pencegahan, dan menghapus stigma. Betul banget Kak, karena sampai sekarang masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman keliru nih tentang HIV dan AIDS. Padahal dengan edukasi yang tepat, kita bisa loh mencegah penularan, mendukung teman-teman ODA, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif. Benar sekali Kak, di era media sosial seperti sekarang, informasi yang beredar itu sangat simpang siur Kak. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui mana aja sih yang fakta dan mana aja sih yang mitos. Yang pasti, HIV itu bisa dicegah, bisa dikontrol dengan pengobatan, dan ODA tetap bisa hidup, sehat, produktif, dan berkeluarga nih Kak. Benar, karena pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan narasumber kita, yaitu Dr. Maya, yang akan membantu kita memahami lebih dalam tentang HIV dan AIDS. Mulai dari pengertian, cara penularan, pencegahan, hingga pentingnya menghilangkan stigma terhadap ODA. Benar sekali Kak, namun sebelum itu kita bacakan dulu kali ya CV dari beliau ini. Silakan Kak. Oke, beliau adalah Dr. Maya Trisiswati, MKM, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, yang serta aktif sebagai konsultan, trainer nasional, dan peneliti di bidang HIV/AIDS, IMS, dan kesehatan reproduksi. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua Senat Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi dan Kepala Yarsi HIV/AIDS Care. Dengan pengalaman luas di tingkat nasional hingga internasional, pastinya kehadiran Dr. Maya hari ini sangat penting nih untuk membagi Benar ilmu ke sekali, teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung sapa saja kali ya Kak narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir dan berkenan hadir dalam acara kami untuk membagi ilmu dan sumber-sumber informasi yang sangat fakta dan aktual ya Kak, benar ya. Oke, bagi Sobat Rangers yang sedang mendengarkan, jangan lupa untuk siapkan posisi yang nyaman, minuman favorit dan cemilannya, karena kita akan segera mulai pembahasannya. Oke Dr. Maya, mungkin kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya Dok ya. Untuk Sobat Rangers yang mendengarkan supaya lebih paham lagi dan lebih baik paham pemahamannya. Untuk HIV itu sebenarnya apa sih bedanya dengan AIDS itu Dok? Oke, ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya untuk Sobat Rangers di sana, di luar sana. Pertama pertanyaan yang sangat umum gitu yang memang sebelum kita tahu lebih dalam kita harus tahu dulu bedanya antara HIV dan AIDS. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, human. Sedangkan AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, kumpulan gejala penyakit yang muncul ya karena kekebalan tubuh manusia itu menurun. Nah, kekebalan tubuh yang menurun itu karena adanya infeksi HIV. Nah, sekarang ada terobosan teknologi pengobatan ya sehingga orang yang HIV bisa tidak masuk ke AIDS ya dengan pengobatan yang saat ini ARV secara efektif. Dia tidak lagi ODA, orang yang dengan HIV AIDS, tapi dia cukup dengan ODIV, orang dengan HIV saja. Jadi dia tidak menjadi AIDS, itu bedanya. Ternyata ada bedanya ya Kak antara HIV dengan ODA itu. Iya, ternyata sudah ada bedanya. Nah Dok, setelah tadi kita tahu pengertiannya, masih banyak juga nih Dok masyarakat yang takut berlebihan karena kurang paham terkait HIV sama AIDS juga. Sebenarnya bagaimana sih Dok cara penularan HIV dan apa aja sih aktivitas sehari-hari yang sebenarnya tidak menularkan HIV? Iya. Saya rasa ini sangat penting ya diketahui oleh Sobat Ranger semuanya bahwa cara penularan HIV itu tidak mudah. Dia hanya perilaku tertentu yang bisa menularkan. Nah, dari perilaku tertentu itu masih ada lagi syaratnya gitu ya. Jadi kita dengan perilaku tertentu atau kondisi tertentu tidak langsung otomatis
menular atau tertular karena masih ada syarat-syarat lagi. Nah, perilaku yang bisa menularkan atau memiliki faktor risiko yang tinggi adalah misalnya melakukan hubungan seks yang berisiko. Melakukan hubungan seks yang berisiko itu ada dua. Pertama adalah yang berganti-ganti pasangan seks sehingga dia tidak tahu status HIV-nya. Kemudian dia juga melakukan hubungan seks pada orang yang HIV begitu ya, tanpa alat pencegah, dalam hal ini kondom. Itu adalah masuk kelompok hubungan seks yang berisiko. Nah, yang kedua adalah melalui alat suntik. Nah, ini biasanya pada orang yang menggunakan narkoba suntik ya, secara bersama-sama ya, spuitnya dipakai bersama-sama, satu orang tertular maka mungkin semua orang yang hari itu memakai spuit yang sama risiko tinggi untuk tertular ya. Itu dua hal yang banyak terjadi di Indonesia. Kemudian cara yang ketiga adalah walaupun alat suntiknya steril gitu ya, atau mungkin kantong darah steril, maka gitu ya, transfusi darah dari orang yang HIV itu juga menularkan. Ya, kalau tadi kan karena alat suntiknya. Nah, sekarang kalau dia donor, alat suntiknya steril, kantong darah steril, tapi kalau darahnya memang sudah tercemar maka dia tertular. Ya, itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah penularan secara vertikal, yaitu antara ibu ke anak. Ya, ini ada 3 cara. Pertama secara transplasental pada saat bayi dalam kandungan, dalam keadaan hamil ya. Kedua saat proses persalinan ada luka perdarahan ya, itu masuk. Kemudian pada saat menyusui. Menyusui ini memang air susu ibu juga mengandung radikal bebas virus HIV. Dan juga bisa terjadi karena proses menyusuinya, terjadinya perlukaan gitu ya, sehingga terjadi infeksi itu. Nah, hanya itu aja. Di luar itu tidak ada yang menular. Ya, berenang bersama, makan, apalagi makan bersama, bergaul bersama, tidak menularkan ya. Nah, dari keempat perilaku tadi itu ada lagi syaratnya. Pertama, virusnya itu harus hidup. Virus HIV itu gampang mati deh. Ya, jadi ketika dia berada di udara bebas ya, dia keluar dari tubuh manusia, dia akan mudah mati. Dia yang sulit mati itu adalah ketika dia berada di darah di dalam jaringan tubuh manusia yang hidup. Di jaringan tubuh manusia yang mati mungkin dia bisa sampai 20 sampai 30 menit dia baru mati. Nah, yang kedua, jumlah virusnya cukup. Jumlah virus cukup artinya ketika seorang yang HIV dia periksa darah ya, dan hasil pemeriksaan darahnya jumlah virusnya dia tidak terdeteksi, maka dia tidak mampu untuk menularkan ya. Jadi jumlah virusnya harus cukup. Nah, kalau dalam pemeriksaan darah ya, dalam viral load itu kalau terdeteksi lebih dari 1000 jumlah virusnya, itu baru dia bisa menularkan ya. Tapi kalau 50 sampai 1000 dia dianggap virusnya sudah tersupresi, sehingga dia dianggap almost zero, hampir sama dengan zero, jadi kecil untuk menularkan, apalagi yang tidak terdeteksi ya, jadi dia tidak menularkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah virusnya ini harus masuk pembuluh darah. Kalau sampai terjadinya penularan ya, baru terjadi penularan ketika virusnya sampai pembuluh darah dan ada sumber penularannya. Ya, sumber penularannya adalah orang yang memiliki virus. Jadi kalau misalnya dalam sekelompok itu dia melakukan perilaku berisiko tetapi tidak ada yang mengandung virus, maka dia tidak terkena HIV. Tetapi permasalahannya adalah virus HIV masuk ke dalam tubuh manusia mungkin kita tidak tahu, dan yang terpenting adalah tidak ada gejala yang nyata ketika orang terinfeksi HIV. Gejala nyata itu muncul ketika dia biasanya sudah masuk stadium AIDS. Begitu Intana, Raji. Oke, berarti bisa kita simpulkan kalau misalnya penularan HIV itu tidak semudah itu ya, Dok? Sangat terbatas. Sangat terbatas, sangat kompleks juga ya. Jadi dengan kontak sosial yang sangat biasa saja itu tidak dapat menularkan ya ternyata ya, Kak. Iya, kontak sosial apapun tidak menularkan, bukan kontak sosial biasa saja. Kontak sosial apapun tidak menularkan virus. Yang menularkan itu adalah kontak seksual. Ya. Yang pastinya harus ada syarat-syaratnya ya, Dok, betul. untuk dapat menularkan. Benar banget, Kak. Oke. Mungkin tadi udah terjawab juga ya mungkin mengenai mitos, karena mungkin apakah berbagi sedotan dapat menularkan, apakah berpegangan tangan dapat menularkan. Jadi tidak ya teman-teman, jadi harus ada syaratnya untuk HIV tersebut menularkan ke orang lain. Oke, mungkin aku mau tanya nih, Dok, tentang pengobatan nih. Kan sekarang sudah ada terapi yang namanya ARV ya, Dok ya.
Seberapa penting sih dok untuk tes HIV dan kepatuhan minum obat ARV-nya sebagai orang dengan HIV? Ya. Apakah Oda juga bisa hidup normal sebagai orang yang sehat, produktif, dan dapat berkeluarga, dok? Iya, pertama ARV antiretroviral ini dinilai sangat efektif ya untuk mengendalikan jumlah virus sehingga dia tidak terdeteksi. Karena kalau dia tidak terdeteksi berarti dia tidak menularkan dan daya tahan tubuh dia tentunya tetap tinggi gitu ya. Nah, untuk penggunaan ARV memang harus dilakukan secara patuh dan seumur hidup. Karena ARV ini dia memang hanya mengendalikan, dia tidak membuat virus itu mati. Sehingga ketika kita berhenti untuk mengakses ARV, maka jumlah virusnya itu akan mereplikasi lagi, akan banyak lagi sehingga dia bisa masuk ke AIDS ya, dia lebih aktif lagi. Lalu seberapa pentingnya? Pentingnya adalah ketika orang HIV dia minum ARV ya, merubah pola perilaku, tentu pola hidup yang sehat, maka harapan hidup dia hampir sama dengan orang yang tidak HIV, hampir sama ya. Nah lalu apa kepentingan untuk tes? Tes itu penting untuk diketahui ketika kita memang berada di dalam kelompok yang berisiko. Ya, jadi di dalam program HIV itu ada yang namanya kelompok populasi kunci, kelompok yang dimana karena perilakunya dia sangat berisiko tinggi tertular HIV, populasi kunci. Ada yang namanya populasi khusus. Populasi khusus itu biasanya karena kondisinya ya, kondisinya misalnya dia adalah pengidap infeksi menular seksual, ya mungkin ibu hamil gitu ya, dianggap sebagai orang yang kelompok tertentu yang juga penting untuk mengetahui status HIV-nya ya. Nah yang ketiga adalah kelompok rentan. Kelompok rentan adalah kelompok yang lebih di bawahnya lagi, yang mungkin ini remaja juga masuk ya, yang dia ingin coba-coba dan seterusnya sehingga dia melakukan perilaku yang berisiko. Nah kepentingannya adalah untuk kita tahu. Jadi kalau kita tahu maka kita akan cepat akses ARV dan kita merubah perilaku yang berisiko menjadi tidak berisiko, sehingga orang yang dengan HIV tadi, karena kalau sudah terinfeksi dia nggak bisa mati kan virusnya. Nah ODIF, orang yang dengan HIV itu tidak lagi menjadi ODA, orang yang dengan HIV AIDS. Karena kalau sudah dia minum ARV, dia stop ya, dia tahan tubuhnya baik ya, dia juga bisa produktif ya. Kita sedang mengupayakan juga melakukan revisi dari Permenkes ya, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 29 tahun 2013 yang di sana mengatakan bahwa HIV itu unfit to work. Nah kemarin kita JARSI HIV AIDS Care bersama dengan ILO sedang melakukan advokasi itu dan kita sedang dalam proses perubahan. Jadi orang HIV itu fit to work. Gitu. Dia bisa bekerja, dia tetap bisa berproduktivitas dan bahkan dia bisa berprestasi. Gitu. Bener banget. Jadi tidak ada hambatan ya, walaupun ada penyakit HIV di dalam dirinya tetap menjadi tidak hambatan ya untuk tetap bisa produktif, sehat dan walaupun berkeluarga ya. Bener banget Kak. Dok, pertanyaan selanjutnya Dok. Kita masuk ke isu sosial yang tidak kalah penting nih di masyarakat yang suka dibahas gitu. Karena stigma tentang HIV AIDS ini juga kan lumayan sering diperbincangkan gitu oleh orang-orang. Karena sampai saat ini tadi stigma dan diskriminasi terhadap ODA itu masih tinggi Dok. Menurut dokter, kenapa sih stigma ini masih terjadi dan sekiranya apa dampaknya bagi kondisi fisik dari mental ODA sendiri? Oke, ini memang menjadi PR kita bersama ya, ketika stigma dan diskriminasi yang cukup tinggi terhadap HIV, sehingga orang-orang yang memiliki perilaku berisiko dia nggak mau tes. Karena ketika dia tahu dia HIV, dia khawatir akan mendapatkan stigma dan diskriminasi gitu ya. Nah biasanya stigma akan berujung pada diskriminasi. Nah hal ini bisa terjadi karena memang pemahaman yang tidak benar ya dengan HIV. Nah makanya acara-acara seperti ini harusnya masif diberikan ya, sehingga masyarakat tahu bahwa HIV itu tidak seperti apa yang difikirkan selama ini. Itu yang pertama. Kedua, di awalnya mungkin ya ini sebagai dampak dari edukasi yang kurang tepat ya. Misalnya menggambarkan bahwa HIV itu pasti akan mati gitu ya, bahwa HIV itu adalah perilaku dari orang-orang yang menyimpang gitu ya, sehingga orang-orang menstigma buruk. Padahal saat ini
profesi yang terbanyak yang mengidap HIV, yang terinfeksi HIV, pertama adalah karyawan swasta, yang kedua adalah ibu rumah tangga. Bisa kita bayangkan bahwa ibu rumah tangga gitu ya tertular HIV ya tanpa dia melakukan perilaku yang mungkin dianggap masyarakat menyimpang. Dia hanya tetap melakukan hubungan suami istri kepada suaminya gitu ya, tetapi kemudian menjadi terinfeksi karena dari suaminya. Nah, sementara suaminya ini karena khawatir akan stigma diskriminasi, dia tidak aware dengan kesehatannya, dengan status HIV-nya, sehingga dia tetap berperilaku berisiko sehingga dia menularkan istrinya. Dan ingat, ketika seorang istri, seorang ibu tertular HIV, maka penularan secara vertikal kepada anaknya ya itu bisa terjadi. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa stigma dan diskriminasi terhadap HIV justru akan membuat orang takut untuk tes dan untuk akses pengobatan. Gitu. Bener banget ya dok. Berarti untuk pentingnya juga ya dok kita ngecek apakah kita terkena jika sudah ada indikasi sekiranya gejala-gejala yang muncul. Gini, kalau HIV, kita terinfeksi HIV itu nggak ada gejala yang spesifik ya, kecuali nanti kalau dia sudah stadium AIDS. Kalau di stadium AIDS biasanya dia akan mengalami gejala sesuai dengan infeksi oportunistiknya, infeksi yang menyertakannya. Misalnya ketika saya HIV, saya terinfeksi TBC, maka yang muncul dominan adalah gejala-gejala TBC-nya gitu ya. Nah, kalau HIV itu enggak. Jadi kalaupun dia ada, dia biasanya ya kalau dia belum masuk AIDS ya, terinfeksi HIV, dia hanya flu-flu biasa. Ya, tapi kalau dia udah kena stadium AIDS, dia mungkin udah ada wasting syndrome ya, sudah ada penurunan berat badan yang bermakna ya, dan ada gejala-gejala lainnya. Oke dok, berarti kalau misalnya yang masih HIV itu berarti cara mereka akhirnya terpanggil untuk mau cek dokter itu berarti dengan flu-flunya aja gitu dok? Nah, seharusnya ketika kita merasa bahwa kita memiliki perilaku yang berisiko, kita tes gitu kan, agar kita bisa akses ARV dan merubah perilaku gitu ya. Nah, pada faktanya gitu ya, orang nggak mau nih tes. Kenapa? Karena ketika dia tes, dia dapat HIV, dia kena HIV, dia takut stigma dan diskriminasi. Tapi ketika stigma dan diskriminasi sudah tidak ada, mungkin orang yang melakukan perilaku yang berisiko, dia awareness ya, punya awareness terhadap diri dia sendiri, dia akan tes gitu. Karena ARV itu diberikan tidak nunggu gejala. Ketika dia langsung HIV reaktif gitu ya, dia kalau viral load mungkin setelah pengobatan 6 bulan ya untuk melihat efek dari pengobatan. Tetapi ketika misalnya saya dites reaktif gitu ya, saya HIV, maka saya langsung akses ARV. Jadi nggak nunggu gejala gitu. Oke. Baik dok, kalau misalnya untuk di pemerintahan sendiri dok, apakah ada program yang membantu teman-teman HIV gitu dok untuk deteksi lebih awal? Ya, ada ya. Jadi di nasional itu ada yang namanya Komisi Penanggulangan AIDS Nasional ya, yang leading sektornya adalah Kementerian Kesehatan, itu ada ya. Jadi program-program bagaimana puskesmas memiliki layanan untuk tes HIV, untuk ARV itu ada. Tapi tentunya program-program ini menyeluruh ya seluruh Indonesia, karena Indonesia pada tahap epidemi ya, di kota-kota besar itu epidemi terkonsentrasi. Artinya untuk populasi kunci itu dia di atas 5%. Nah, kita fokus pada daerah-daerah prioritas ya yang memang angka HIV/AIDS tinggi. Ya, puskesmas diperkuat, pengobatan disiapkan gitu ya. Nah, obat memang dari dana APBN ya, dari negara kita sendiri. Tetapi program-program pendampingan, program-program ke masyarakat, edukasi, ini biasanya kita didukung oleh lembaga donor ya, ada dari Global Fund, ada dari USAID, AUSAID dan sebagainya. Tetapi semakin kesini memang faktanya itu makin berkurang ya. Dukungan dana dari luar itu makin berkurang, dan mungkin kini saatnya kita masyarakat Indonesia yang mampu mandiri untuk melakukan pengendalian HIV/AIDS di Indonesia. Mungkin ada pertanyaan sih dok, mungkin ya dari Sobat Rangers itu mungkin bertanya-tanya, kan HIV ini sering dikaitkan dengan IMS dok, infeksi menular seksual. Mungkin ada yang bertanya, apakah
jika terkena IMS, salah satunya mungkin Raja Singa, apakah bisa terinfeksi berbarengan dengan HIV/AIDS, Dok? Ya, jadi memang HIV ini masuk bagian dari IMS karena kan salah satu penularannya adalah melalui perilaku yang berisiko hubungan seksual gitu ya. Jadi emang dia masuk kelompok IMS. Lalu apakah ada kaitannya dengan IMS lain? Ya. Ya ada dua yang sangat berdekatan ya, yang bahkan hampir mirip justru dengan Raja Singa. Raja Singa atau sifilis ya, itu perjalanan penyakitnya hampir sama dengan HIV. Bedanya ketika sifilis atau Raja Singa dia bisa diobati karena dia disebabkan oleh kuman bukan oleh virus ya. Dan satu lagi yang dekat dengan HIV yang biasanya selalu berbarengan itu adalah kencing nanah atau gonore. Ya, kalau bahasa diagnosis ilmu kesehatan masyarakat biasanya kita bisa menyebutnya sebagai uretritis non spesifik ya, atau juga cervicitis non spesifik atau kalau misalnya pada perilaku yang anal seks ya kita sebut dengan proktitis ya. Jadi ini yang sangat berdekatan dengan HIV sehingga kita selalu melakukan biasanya 2 tahun sekali Indonesia melakukan yang namanya survei terpadu biologi perilaku STBP ya. Jadi dari kelompok-kelompok yang berisiko kita ambil darahnya gitu ya, kita lakukan survei, di samping tentunya kita menindaklanjutinya dengan program-program perubahan perilaku atau edukasi gitu. Begitu ya Kak. Oke, mungkin balik lagi ke stigma ya Dok ya. Karena kan stigma masyarakat itu sangat negatif ya terhadap ODA dan ODIF ya. Gimana sih Dok sikap kita sebagai teman, sebagai keluarga, mungkin sebagai orang-orang di lingkungan sekitarnya untuk bersikap dan berperilaku yang seperti apa sih Dok yang tidak menyinggung ODA maupun ODIF dan membuat dia lebih semangat lagi untuk hidup Dok? Ya, setelah kita tahu ya bagaimana cara penularannya, tentu kita akan bisa memastikan diri bahwa kita sudah berada di zona yang aman dari penularan ya terhadap orang HIV. Sehingga yang dilakukan adalah ya kita memperlakukan dia seperti orang yang tidak HIV gitu. Bukan berarti kita juga memberikan privilege tertentu kepada mereka, sama aja gitu ya. Kalau misalnya saya sebagai dokter ya pasien HIV dan tidak HIV saya perlakukan sama gitu. Tetapi kemudian bahwa dia pada fase di mana secara psikis dia menurun, nah itulah kewajiban kita bersama untuk mendorong, memotivasi dia bahwa dia itu bisa kembali pulih produktivitas seperti semula dengan dia minum ARV secara patuh gitu. Ya, jadi tidak privilege tertentu tapi kita sama memperlakukan antara yang HIV dan tidak HIV baik hak dan kewajibannya. Intinya tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Betul. Justru karena biasanya kalau misalnya dispesialkan para ODA ODIF mungkin merasa kok dispesialin banget gitu. Takutnya malah jadi terasa beda gitu. Karena itu masuk ke diskriminasi ya Dok ya. Betul. Oke, baik Dok. Untuk pertanyaan selanjutnya Dok, tadi kita udah bahas terkait pengertian HIV dan AIDS. Kita juga udah bahas lebih lanjut. Mungkin saatnya kita masuk ke pencegahan Dok, karena mungkin itu yang paling penting sebelum kita akhirnya mungkin teman-teman Sobat Rangers ya. Teman-teman Sobat Rangers supaya tahu apa sih langkah pencegahan HIV yang paling penting nih Dok, yang paling efektif untuk masyarakat awam di luar sana Dok. Iya, yang paling penting adalah kita tidak melakukan perilaku yang berisiko. Itu ya mudah kok. Artinya apa? Kita jangan mendekati hubungan seks yang berisiko. Ya, no sex before marriage itu adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan, terutama pada remaja. Ya, hindari aktivitas seksual ya, itu yang pertama. Kedua juga jangan kita nyepet bareng-bareng ya. Penggunaan narkoba suntik, apalagi ini suntik ya, kalau HIV itu tentu nggak ada manfaatnya, justru mudaratnya semua ya. Jadi kalau untuk remaja ya itu satu kata itu. Tetapi kalau secara program ada yang disebut dengan pencegahan HIV itu ABCDE gitu ya. A adalah sebenarnya hampir sama ya. A adalah abstinen. Abstinen artinya kita tidak melakukan perilaku yang berisiko gitu ya. Kedua adalah perilaku berisiko tuh maksudnya lebih kepada hubungan seks yang berisiko. Yang kedua be faithful, setia pada satu pasangan gitu ya. Jangan setia di setiap tikungan ada, jangan ya. Jadi bahaya Dok. Ya, jadi harus hanya pada satu pasangan yang sah tentunya ya, yang sah secara undang-undang dan secara agama ya. Kemudian ketika kita memang
terpaksa melakukan perilaku yang berisiko, misalnya pasangan kita ada HIV juga, maka kita gunakan kondom, use kondom ya. Tapi use kondom itu kan yang ketiga. Yang pertama itu yang tadi abstinen ya, itu dulu untuk remaja, abstinen itu dulu. Kemudian ABCD-nya itu adalah no drugs ya. Jadi jangan gunakan obat-obatan gitu ya, tentunya di luar indikasi dokter. Dan E ini bisa bermakna dua, yuk kita berikan edukasi ya, tentunya juga equipment ya pada pertolongan atau tindakan-tindakan medis ya, tentunya equipment itu menjadi hal yang penting untuk diperhatikan gitu. Jadi nggak susah-susah ya. Nggak susah-susah ya. Dok, nggak susah. Pencegahannya ABCDE ya Kak. Gampang diingat. Karena alfabet ya. Iya benar sekali. Oke, mungkin yang terakhir nih Dok sebagai penutup. Apa sih pesan dokter untuk Sobat Rangers agar kita semua sih lebih peduli, aware ya. Kemudian untuk tidak takut untuk tes, kemudian juga ikut berperan dalam stigma HIV Dok. Oh iya, sebelum ke sana mungkin ada satu hal yang perlu saya sampaikan juga boleh. Ya Sobat Rangers, bahwa misalnya di antara Sobat Rangers ini sudah ada yang terinfeksi ya, maka mungkin juga ini adalah karena penularan yang secara vertikal dari ibunya. Jadi bukan karena perilaku. Ya, karena program-program itu kan program pemberian ARV itu sudah ada lama gitu ya. Jadi sekarang kalau di Gen Z itu sudah banyak yang tetap bisa survive gitu ya, walaupun dia tertular dari ibunya. Jadi mungkin dia dari kecil dia sudah minum ARV. Ya, dan sekarang dia sudah kuliah misalnya. Nah, kalau ada teman yang seperti itu, jangan jauhi tapi rangkul ya, jauhi virusnya bukan orangnya ya, dan tidak ada alasan bagi kita untuk menghakimi orang lain gitu ya. Karena penghakiman itu kan letaknya ya seadil-adilnya pada Tuhan ya, tapi jangan menghakimi. Jadi prinsipnya ayo Gen Z ya, Sobat Ranger semuanya, jauhi virusnya bukan orangnya, mari rangkul bersama ya, agar teman-teman yang sudah terlanjur terinfeksi HIV tetap bisa produktif ya dan berprestasi. Oke. Penutupan yang sangat merinding ya. Inspirasinya sangat luar biasa. Oke. Terima kasih banyak Dr. Maya atas waktu dan ilmunya. Semoga penjelasan dari Dr. Maya dapat bisa membuka wawasan kita nih ya Kak, serta dapat mengurangi kesalahpahaman di masyarakat. Bener banget. Dan untuk Sobat Rangers, terima kasih sudah mendengarkan episode spesial Hari AIDS Sedunia bersama Dr. Maya. Semoga obrolan kita hari ini menambah pemahaman kita semua tentang HIV dan AIDS, serta menumbuhkan empati dan kepedulian terhadap Oda dan Odif. Oke, ingat Sobat Rangers, HIV dapat dicegah, bisa diobati, dan stigma harus dihapuskan. Edukasi, tes dini, dan dukungan sosial adalah kunci utamanya. Sampai jumpa di episode Seka berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga empati, dan mari jadi generasi yang lebih peduli dari pencegahan dan berpengetahuan. Stay healthy, stay informed, dan tetap jadi Sobat Rangers yang peduli sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.